Proses evakuasi korban longsor Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah kembali dilakukan. Sebanyak 600 personil tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan para relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap 9 korban yang hilang. Pencarian akan dibagi menjadi 4 titik, yakni Cafe Elo, tempat pemancingan, rumah sekretaris desa, hingga ke Sungai Welo. Tim SAR juga mengerahkan beberapa alat berat dan anjing pelacak untuk memudahkan proses evakuasi. Saat ini pihak kepolisian sedang berusaha membuka jalur yang tertutup longsor. Yang menutupi jalan itu akan kita bersihkan tim pertama, tim kedua dan tim ketiga fokus di daerah lokasi pencarian, yaitu di rumah Pak Carik dan di Cafe Alu. Kemudian tim keempat menyusuri aliran sungai yang menuju ke Sungai Welo yang kemungkinan ada korban yang hanyut terbawa ke sungai tersebut. Yang dilibatkan berapa orang kira-kira? Kalau hari ini kita sampai dengan total 600 orang. Termasuk pelibatan anjing pelacak? Anjing pelacak ada 4 ya. Anjing pelacak 4. Dan yang menyebabkan banyak korban itu apa sih? Dan memang dari bangunan sendiri kan hanya beberapa bangunan ya? Betul. Jadi di bawah sana itu ada 2 rumah, yaitu rumah pendeta dan rumah Pak Cari. Itu yang kena longsoran, dan 1 kafe. Jadi hanya 3 bangunan utama ini yang menjadi pusat bencana. Jadi rumah Pak Carik pada saat itu menjadi tempat berteduhnya orang-orang yang menuju ke Petung Kriono. Ya, berteduh di sana karena lokasi hujan, dan berita sebelumnya bahwa ada longsoran di atas. Akhirnya mereka berhenti di bawah, merasa bahwa lokasi tersebut aman, memang jauh dari tebing, itu adalah lokasi sawah. Kemudian mereka berteduh di sana. Yang kedua di Cafe Alo itu ada acara kegiatan di sana, dan ada videonya juga dari tim relawan itu, beberapa orang memang sedang ada kegiatan keluarga dan juga memang menunggu hujan reda, sehingga di rumah pendeta malah tidak ada orang kosong. Jadi fokusnya ada di rumah Pak Carik dan di kafe ini. Kurang lebih mungkin kalau kita hitung di kafe itu 20-30 orang. Kalau kita cari informasi sementara, nah tinggal di rumah Pak Cari ada berapa, termasuk Pak Cari keluarga sendiri hilang. Nah itu, dan mudah-mudahan tidak bertambah lah jumlah korban yang hilang. Jadi sementara fokus kita 9 orang yang masih hilang di bawah. Jadi untuk rumah Kasimpar, Dukuh, desa Kasimpar itu malah aman. Yang terjadi adalah di bawahnya, pemukiman aman. Akan tetapi, faktor cuaca yang buruk membuat kepolisian harus menerjunkan tim DVI untuk mengidentifikasi korban. Tim SAR gabungan menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor kepada posko bencana di Petung Kriono, ke kantor BPBD atau Polres Pekalongan. Untuk identifikasi, tim sudah kita turunkan dari kemarin, dari Polres kita sudah menurunkan Inavis dan terus bekerja, berkoordinasi, berkolaborasi dengan dalam hal ini dengan Puskesmas, dengan posko BPBD. Jadi setiap kali ada penemuan baik jenazah ataupun yang korban luka-luka, segera dilakukan identifikasi dan sudah berjalan. Dan akses jalan bagaimana? Untuk akses jalan, kemarin sudah 1 alat berat sudah bekerja mulai dari sore, akan tetapi karena kendala cuaca dan juga sudah malam sehingga kita hentikan pagi hari ini. Mudah-mudahan 2 titik longsor utama yang menuju dari posko menuju ke lokasi bisa dibuka, sehingga memudahkan kita untuk melakukan kegiatan bantuan atau pertolongan kepada para korban. Dan kalau ada anggota keluarga yang hilang, apa yang dilakukan dan apakah harus menuju ke posko utama ini, mengingatkan jalannya melingkar nih, dan harus ke Banjarnegara? Jadi kita ada posko di bawah juga, silahkan di Polres, di Polsek juga
kita buka posko juga karena lokasi untuk bencana ini tidak hanya di wilayah Petung, ya, tidak hanya di wilayah Petung, tetapi ada di 11 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, dan kita semua sudah bergerak serempak. Ya, memang yang menjadi fokus utama di Petung karena hanya di sini yang memakan korban jiwa, sementara di tempat lain hanya korban material, tidak ada korban jiwa, ya korban material, korban bangunan. Jadi posko terpusat ada di BPBD Kabupaten Pekalongan, kemudian bisa ke Polres, bisa ke Kodim, bisa ke Polsek, bisa ke Koramil. Ya, kita semua dalam status siaga, kita semua dalam status tanggap bencana. Nah, jadi semuanya bergerak bersamaan, berkoordinasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Hingga saat ini dilaporkan 17 orang meninggal dunia, 13 orang luka-luka, dan 9 orang hilang atas terjadinya bencana alam ini.